Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita akan membicarakan seputar meminjam uang dari perusahaan asuransi. Apakah mungkin? Bagaimana caranya? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini meminjam uang dari perusahaan asuransi. Apakah memang mungkin? Ya, produk asuransi sebetulnya tidak ditujukan untuk pinjam-meminjam uang. Tetapi fitur meminjam uang dari produk asuransi dimungkinkan untuk produk-produk tertentu. Jadi misalnya produk yang mempunyai nilai tunai. Fitur ini atau kelebihan ini tetap bisa digunakan. Tapi sekali lagi ini bukan menjadi tujuan utama dari kita membeli polis asuransi. Jenis produk apa Pak yang memiliki nilai tunai ini? Nilai tunai biasanya ada di polis endowment. Jadi contoh misalnya di perusahaan kita di Manulife ada endowment ataupun juga produk whole life. Nilai tunainya terbentuk. Nilai tunai yang terbentuk itu bisa dijadikan jaminan untuk meminjam uang yang besarnya tidak boleh lebih besar daripada nilai tunai tadi. Jadi kita bisa meminjam uang dari situ ya Pak ya. Berapa lama kiranya sudah terbentuk nilai tunai ini? Nah, nilai tunai tergantung. Kalau masa pembayaran premi polisnya cukup panjang, biasanya nilai tunainya baru akan terbentuk di tahun-tahun ke 5, 6 dan seterusnya. Tapi kalau polis itu pembayaran preminya singkat, misalnya 5 tahun, ya, di tahun kedua, akhir tahun kedua ataupun di awal tahun ketiga sudah mulai terbentuk nilai tunai dari polis tersebut. Jadi tergantung dari jenis polis asuransi yang kita beli, begitu ya Pak Irsan. Tapi kenapa perusahaan asuransi dapat meminjamkan uang kepada kita ya Pak dalam bentuk nilai tunai yang kita miliki dari polis asuransi kita? Jadi polis yang kita miliki itu memberikan fasilitas pinjaman dalam keadaan-keadaan darurat. Sekali lagi saya katakan tadi, produk asuransi bukan untuk produk pinjam-meminjam uang sebetulnya. Tujuan paling utamanya tidak dimungkinkan itu. Tetapi ini adalah fasilitas saja. Dan hanya produk-produk tertentu yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini diberikan untuk membantu si pemegang polis dalam keadaan darurat. Tapi ingat, yang namanya pinjaman tentu ada yang namanya bunga yang wajib dibayarkan. Nah, ini yang menjadi kewajiban dari nasabah tadi. Pada saat dia minjem, dia harus tahu bahwa dia memiliki bunga yang wajib juga dia bayarkan. Dan besarnya cukup besar Pak, pastinya Pak? Kalau besarnya relatif, ya contoh di Manulife kita ada di angka 11,5, kurang lebih 11,5%. Tapi nilai polis yang dijadikan jaminan tadi itu harus lebih besar daripada besarnya pinjaman. Karena kalau besarnya sudah sama atau bahkan lebih besar nilai pinjaman dan bunganya, maka pada saat itu polis akan lapse. Jadi yang harus dilihat adalah berapa besar jumlahnya, bukan berapa sering kita meminjam, begitu ya Pak ya. Tergantung dari jumlah yang kita miliki. Tapi kapan sih kiranya kita bisa memanfaatkan pinjaman tunai dari polis kita ini Pak? Kalau pertanyaannya kapan, bahasa gampangnya adalah sejak nilai polis atau nilai tunai sudah terbentuk. Asalkan sudah terbentuk ya Pak ya. Nah, jika yang meminjam uang kemudian yang memiliki polis kemudian meninggal, kemudian siapa yang harus membayar? Nanti bagaimana Pak? Perhitungannya bagaimana itu Pak? Nah, ini dia implikasinya di sini. Pada saat uang pertanggungan dibayarkan, yang menjadi kewajiban-kewajiban tadi yang belum terbayarkan, pinjaman tadi, premi yang tertunggak, bunganya dan sebagainya, itu wajib dipotong dulu, sisanya baru dibayarkan ke ahli waris. Sehingga dari sisi benefit ini akan mengurangi nilai dari pertanggungan tadi. Oke, jadi ini bagi pemirsa di rumah barangkali yang ingin tahu lebih banyak ini Pak, kiranya untung dan rugi dari meminjam uang dari perusahaan asuransi apa? Kalau dikatakan untung dan rugi, mungkin dari perusahaan asuransi lebih simpel prosesnya ya kalau dari sisi keuntungannya. Tetapi harus diingat ada faktor risiko di situ. Risiko pada saat kita tidak sanggup membayarkan bunga dan pokoknya tadi dan sudah melebihi nilai tunai kita, maka pada saat itu pertanggungan akan berakhir. Akan mengakibatkan tidak adanya uang pertanggungan yang dibayarkan kepada ahli waris jika terjadi sesuatu. Jadi harus berhati-hati dan sekali lagi, produk asuransi bukan produk untuk kita meminjam uang. Ini hanya untuk kondisi yang sangat darurat. Jadi harus diperhitungkan betul-betul secara mendetail sebelum kita meminjam uang dari perusahaan asuransi ya Pak ya? Betul sekali. Terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh